Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang di saluran YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Andi Susanto, merupakan mahasiswa program studi manajemen kelas MC602 di Universitas Siber Asia. Video ini adalah tugas akhir semester genap tahun ajaran 2022-2023 untuk mata kuliah Business Communication. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi PT Tiga Karuna Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia. Kami telah melakukan observasi yang cermat untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan bisnis communication pada perusahaan tersebut. Daftar isi, profil perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, serta lampiran. Company Profil. Selamat datang di PT Tiga Karuna Indonesia yang berada di kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi, dengan luas area 6.335 meter persegi, berdiri pada Maret 2012 sebagai anak perusahaan Sankei, Jepang. Perusahaan kami telah memperoleh ISO 9001 pada tahun 2015. Demi memperluas bisnis kami membangun pabrik baru pada 2018 dan beroperasi di awal tahun 2020. Pada Januari 2021, kami memperoleh ISO 9001 untuk pabrik baru yang memproduksi komponen otomotif seperti shaft drive untuk power window, motor wiper link shaft untuk wiper, sistem lever untuk transmisi manual dan otomatis, serta aneka pin reclining untuk kursi mobil. Sejak 10 tahun kami berdiri, produk kami telah mendapatkan berbagai sertifikat penghargaan dari customer. Staf kami berperan dalam proses produksi dengan mengelola pesanan dan mengatur data dengan teliti, menggunakan TV konferensi untuk komunikasi yang lebih cepat dan efektif demi hasil yang berkualitas, mengutamakan prinsip safety first di dalam pabrik, serta mengutamakan prinsip 5S. Proses cold forge menggunakan mesin BPF 640SS, dilanjutkan dengan proses mesin menggunakan mesin khusus dan menginspeksi hasil produksi dengan teliti. Demi menjaga cetakan tetap dalam kondisi baik, perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Setelah proses inspeksi pada bagian produksi, sampai pada proses terakhir yaitu pengecekan akhir menggunakan mesin teknologi canggih. Kami mengemas produk berkualitas dengan baik untuk selanjutnya dikirim dengan aman dan tepat waktu. Adanya komunikasi yang baik dan rasa kekeluargaan antar karyawan menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan. PT Tiga Karuna Indonesia akan terus berkembang bersama karyawan kami di Indonesia. Struktur organisasi. Struktur organisasi bisa dilihat di dalam tabel berikut. Sacho atau Presiden Direktur atas nama Yasufumi Kawai, posisi ada di Jepang. Di bawahnya Mr. Koichi Ida atau Wakil Presiden Direktur, tempat tinggal ada di Indonesia. Kurang lebih untuk struktur organisasi bisa dilihat pada tabel atau file yang tertampil di layar. Gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi dalam satu divisi quality atau kualitas biasanya berfokus pada proses pengendalian kualitas dan perbaikan terus-menerus dalam produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Beberapa pola komunikasi yang terjadi dalam divisi quality PT Tiga Karuna Indonesia antara lain. 1. Komunikasi verbal. Pola komunikasi ini terjadi antara manajemen kualitas dan pimpinan atau manajer puncak perusahaan. Pola ini digunakan untuk berbagai informasi tentang arah strategik perusahaan, tujuan dan saran, serta membahas isu-isu kualitas yang mungkin berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. 2. Komunikasi lateral. Pola komunikasi ini terjadi antara anggota tim Quality Assurance, Quality Control, dan anggota tim produksi atau departemen terkait lainnya. Pola ini digunakan untuk berkontribusi dalam proses pengendalian kualitas seperti melakukan inspeksi produk, melakukan pengujian, atau melakukan analisis data kualitas.
Ketiga, komunikasi formal. Pola komunikasi ini dilakukan dalam konteks formal dan resmi dalam organisasi, seperti surat resmi, memo, atau laporan kualitas. Pola ini digunakan untuk memberikan informasi kualitas yang penting kepada departemen terkait atau manajemen perusahaan. Komunikasi informal. Pola komunikasi ini terjadi dalam bentuk percakapan santai antara rekan kerja, obrolan di lorong atau kantin, atau melalui pesan instan. Pola ini memungkinkan anggota tim quality untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan memperkuat kerjasama tim dalam proses pengendalian kualitas. Komunikasi melalui feedback. Pola komunikasi ini terjadi ketika feedback kualitas diberikan oleh tim quality kepada departemen terkait atau manajemen perusahaan. Feedback kualitas ini penting untuk memperbaiki proses produksi atau layanan, mengurangi cacat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pola komunikasi yang efektif dalam divisi quality sangat penting untuk memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan pola komunikasi yang baik, tim quality dapat bekerja sama dengan departemen terkait lainnya dalam proses pengendalian kualitas dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Analisis. Kesuksesan atau kegagalan pola komunikasi dalam divisi quality akan sangat mempengaruhi efektivitas tim dalam memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa observasi terkait keberhasilan atau kegagalan pola komunikasi dalam divisi quality. Pertama, komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan dalam divisi quality dapat meningkatkan produktivitas dan efisien dalam memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas. Jika manajer mampu memberikan arahan dan umpan balik yang jelas, karyawan akan lebih cepat dapat memahami tujuan dan tanggung jawab mereka, serta dapat bekerja dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan kualitas yang telah ditetapkan. 2. Kurangnya komunikasi atau komunikasi yang tidak jelas antar tim quality assurance dan tim quality control dapat menyebabkan produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Jika tim quality assurance tidak memberikan informasi yang cukup tentang masalah yang ditemukan selama pengujian, atau jika tim quality control tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, produk atau layanan mungkin akan mengalami masalah kualitas yang dapat mempengaruhi kerugian perusahaan. 3. Komunikasi yang kurang antara divisi quality dan departemen lain dalam perusahaan dapat menyebabkan masalah kualitas yang sulit diatasi. Jika divisi quality tidak memahami persyaratan dan harapan dari departemen lain dalam perusahaan, atau jika departemen lain tidak memahami persyaratan dan standar kualitas dari divisi quality, maka produk atau layanan yang dihasilkan mungkin tidak memenuhi harapan pelanggan dan perusahaan akan kehilangan kepercayaan pelanggan. 4. Komunikasi yang terlalu formal atau terlalu teknis antara karyawan divisi quality dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami informasi dan masalah kualitas. Jika karyawan divisi quality menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau rumit, atau jika mereka tidak dapat menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh karyawan lain, maka hal ini dapat menyulitkan upaya untuk mengatasi masalah kualitas dan meningkatkan produk atau layanan. Oleh karena itu, penting bagi divisi quality untuk memastikan bahwa komunikasi dalam tim dengan departemen lain di perusahaan dilakukan dengan efektif dan efisien. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan teratur dapat membantu memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan perusahaan dapat mempertahankan reputasi dan kepercayaan yang lebih baik. Kesimpulan dan saran. Pola komunikasi yang efektif sangat penting dalam divisi quality untuk mencapai keberhasilan. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 2. Kegagalan dalam pola komunikasi dapat menyebabkan hambatan dalam aliran informasi. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman, penundaan, atau kesalahan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 3. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat kerja tim dan kolaborasi antara anggota divisi quality
Penting bagi anggota tim untuk saling berbagi informasi, bertukar pendapat, dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Dalam observasi, kemungkinan ditemukan kekurangan dalam komunikasi verbal dan non-verbal. Misalnya, kurangnya pertemuan rutin, kurangnya penggunaan alat komunikasi yang tepat, atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya komunikasi dalam pemecahan masalah. Kesimpulan observasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pola komunikasi dalam divisi quality, pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi, penggunaan alat komunikasi yang tepat, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi dapat membantu meningkatkan keberhasilan tim dan pencapaian tujuan. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Semoga dapat membantu informasi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.